Kembali lagi dengan Pas Mopi tentunya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul mengisahkan seorang pria yang mengalami gangguan kejiwaan akibat keluarganya tewas dengan cara ditabrak lari. Amarahnya pun dilampiaskan di dalam rumah sakit jiwa yang membuat para staf kewalahan hingga nyawa mereka menjadi mainannya. Lalu mengapa pria ini sangat brutal? Kita cari tahu saja sekarang. Film berawal dari sebuah rumah sakit jiwa. Terlihat para karyawan sedang ngomongin planning ke depannya. Karena rumah sakit tersebut akan ditutup esok hari. Jadi malam ini adalah malam terakhir kerja bagi mereka. Sementara di ruangan sebelah kita diperkenalkan dengan dua karyawan bernama Mason dan Ashley. Mereka ini adalah sepasang kekasih yang menjalani hubungan tanpa sepengetahuan rekan kerja lainnya. Lalu tiba-tiba, rekan kerja mereka yang bernama Messi memberitahu bahwa sebentar lagi akan kedatangan salah satu pasien yang harus mereka urus. Kemudian Ashley ditugaskan untuk mengecek berkas data pasien tersebut. It was actually the 70s. Treat this insanity plea. What's the ETA? Kedatangan pasien tersebut membuat mereka sedikit kaget karena postur tubuh dan auranya sangat menyeramkan. Orang yang mengantarnya pun berpesan bahwa jangan pernah membuka masker dari pasien itu dengan alasan apapun. Anyone home? Mason got this from the driver. He asked me to bring it. Okay. Saat Ashley memeriksa berkas tersebut, ia pun terkejut dengan data dari pasien itu. Messi yang melihat kegelisahan di wajah Ashley pun bertanya, apa yang terjadi? Lalu Ashley pun mengatakan bahwa pasien yang baru saja masuk telah membunuh 5 wanita secara sadis. This will be in a hotel for the next 10 hours. We're heading back to the camera room. Setelah pasien dikurung, wanita yang bernama Melanie memantau para pasien dari CCTV. Lalu tiba-tiba, pasien yang bernama Paul itu mengamuk yang membuat Melanie terkejut. Keadaan itu langsung menghubungi Mason untuk meminta bantuan. Sementara itu, karyawan yang bernama Nobby melintas di depan kamar Paul. Ia pun malah usil dengan pasien tersebut dengan menekan suara bising di ruangan pasien. Terlihat Paul begitu tersiksa dengan suara tersebut. Kemudian Nobby yang ingin pipis meninggalkan kamar Paul dengan suara bising yang masih berbunyi. Nobby pun penasaran siapa yang masuk ke dalam WC. Entah bagaimana caranya, psikopat itu bisa keluar dari kandangnya. Di sisi lain, Melanie yang mengetahui Paul kabur, ia pun segera memberitahukan ke semua karyawan untuk segera mencarinya. Keadaan tersebut membuat Sion menyuruh Melanie untuk lapor polisi dan segera melockdown rumah sakit tersebut, agar psikopat itu tak bisa melarikan diri. Sementara kepanikan berada di ruang Messi, apalagi dengan raut wajah Ashley yang begitu panik dengan Paul yang sekarang berkeliaran. Messi pun menenangkan kegelisahannya. Ashley, Macy, where are you? Everything's locked up. We're safe. Kepanikan bertambah saat Paul mematikan aliran listrik. Tapi untungnya, genset otomatis berhasil menyala lagi. Namun semua itu hanya bersifat sementara. Psikopat itu melanjutkan aksinya dengan menutup semua CCTV dengan vlog. Kemudian Melanie disuruh oleh Sion untuk bergabung bersamanya. Dalam situasi yang mencekam, Mason menyuruh Ashley untuk melihat berkas Paul karena ia penasaran dengan latar belakangnya. Ashley pun menjelaskan bahwa Paul telah membunuh 5 wanita dan saat ini Paul sedang menunggu hasil kesehatan mentalnya. Dari catatan Pak Hakim juga menunjukkan bahwa anak dan istrinya sudah meninggal karena ditabrak lari. Maka dari itu, Paul dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena khawatir dengan kejiwaannya yang terganggu. Setelah mendengar penjelasan semuanya, Mason mengarahkan semua untuk menangkap si Paul dengan cara berpencar. Di sisi lain, Messi melihat Ashley yang nampak bingung dan gelisah. Ia pun memaksanya untuk mengatakan apa yang sedang dipikirkan. Namun Ashley tentu menolaknya, karena situasi sekarang sedang genting. Akan tetapi Messi malah curhat dengan keluarganya, sama seperti yang dialami oleh Paul.
Keluarganya tewas ditabrak lari oleh seseorang yang tak bertanggung jawab. Dan parahnya lagi, anak Messi mengalami gangguan kejiwaan akibat insiden waktu itu. Sampai-sampai ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa tempat Messi bekerja sekarang. Namun sayangnya, anak itu kini sudah meninggal. Last night in the job, nothing like this has ever happened before. Sementara itu, Pak Bewok menyuruh bawahannya untuk memeriksa ruangan yang ada di depannya. Sementara ia akan menjaga dari luar. Takut membilang aja kali. It's empty. Jesus! Of eternal salvation. Berkat doa yang dipanjatkan si patua itu pun selamat. Di tengah situasi darurat, Fiona dan temannya yang ternyata suka sesama jenis akan mengadu dompet miliknya. Namun sialnya, semua pintu keluar sudah terkunci. Ia pun bersembunyi di balik mobil yang terparkir. Di sisi lain, polisi yang dihubungi Melanie baru saja tiba. Akan tetapi, mereka merasa sudah di-prank. Terlebih saat melihat keadaan rumah sakit yang nampak sangat sepi. Semua itu karena bangunan tersebut sudah di-lockdown sebelum polisi datang. Dan hingga pada akhirnya, kedua polisi itu pun langsung pergi. Sementara itu Ashley sedang dicekik oleh si Paul dan Messi. Dan ternyata, itu semua hanyalah mimpi. Setelah sadar, Ashley pun bertanya kepada Messi, apa yang akan ia lakukan jika menemukan pelaku yang membunuh keluargamu? Tentu saja Messi akan membunuhnya langsung. Sebuah pernyataan yang membuat Ashley terkejut. Kembali kepada Mason dan kedua rekannya. Pak Bewok heran karena polisi belum juga datang. Mason pun berasumsi bahwa mungkin saja polisi itu melihat gedung mereka hanyalah sebuah bangunan kosong karena pintu keluar semua sudah terkunci. Kemudian Mason berniat untuk menemui Fiona dan temannya yang dari tadi susah dihubungi. Sementara Sion dan Andy akan mengevakuasi pasien yang berada di sebelah kamar Paul. You right? Saat menemui pasien tersebut, Andy melihat Paul yang sudah siap untuk menyerangnya. Leave me alone, you fucking bastard! You fucking bastard! Kematian Andy itu pun langsung dilaporkan kepada Mason. Mason yang sudah bingung harus ngapain, ia mencoba untuk bicara dengan Paul lewat pengeras suara, berharap akan meredakan emosinya. Paul pun mulai sedikit tenang dengan mendengar perkataan dari Mason. Akan tetapi saat mereka bertemu, Mason, you got entrapped yet? seketika Paul pun sadar bahwa dirinya sedang dijebak oleh Mason. Kemarahan Paul sudah tak bisa dibendung lagi. Tapi untungnya, Mason berhasil selamat dari kejaran psikopat itu. Sementara itu, Ashley mengaku kepada Messi bahwa dirinya adalah pelaku tabrak lari yang menewaskan istri dan anak Paul. Sudah pasti Ashley lah penyebab emosi Paul yang sudah tidak terkontrol. Mendengar pengakuan Ashley, Messi pun jelas marah karena semua rekan kerjanya kini sudah tewas. Padahal, jika Ashley mengaku dari awal tentu tidak akan seperti ini. Daisy, I'm so sorry. Stop talking. Sementara itu, Sion yang sangat ketakutan mengalami serangan jantung di dalam lift. Kemudian Mason meminta Messi untuk membuka sistem lockdown secepatnya. I'll be right back. Macy. I'm going. Macy! Lock it down now! Ashley? Ashley? Tiba-tiba Ashley menemui Paul dan Mason. Ia pun bermaksud untuk meminta maaf langsung di depan Paul. Ashley pun bertujuan agar Paul menyerangnya. Dan Mason punya kesempatan untuk kabur dari situasi yang sangat berbahaya. Karena ia tak mau jika pasar kesayangannya tewas oleh si Paul.
ternyata Paul malah menghabisi Mason. Hal itu dilakukan mungkin agar Ashley merasakan orang yang dicintainya telah pergi meninggalkan untuk selamanya. Seperti apa yang dirasakan Paul selama ini. Dan di akhir film, kita melihat Messi membukakan pintu rumah sakit. Plot twist pun kini terungkap, bahwa yang mengatur dan mengeluarkan Paul dari sel itu adalah Messi. Dan film pun akhirnya selesai. Dan pastinya ending di film kali ini tidak terduga. Rupanya, selama ini Messi bersekongkol dengan Paul. Kemungkinan juga Messi yang memberitahu Paul dengan kecurigaan Ashley sebagai pelaku tabrak lari. Dan sepertinya Messi membuat rencana tersebut supaya Paul agar bisa membalaskan dendamnya. Yang masih bingung bagi saya, ada hubungan apa Paul dan Messi? Saudarakah? Atau mungkin tetangganya? Coba ditulis di kolom komentar. Seperti biasa, jika kalian suka dengan film kali ini, silahkan klik tombol subscribe agar saya dan keluarga tambah semangat lagi untuk menghibur kalian. Saya izin pamit, sekian dan terima kasih.